TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang selama 5 hari, mulai dari tanggal 15 September hingga 19 September 2025. Rekayasa lalu lintas berlaku saat jam pulang kerja untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian. Inilah pantauan udara saudara di Jalan TB Simatupang saat uji coba rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai jam 5 sore hingga 8 malam. Satu lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 dibuka secara gratis untuk kendaraan roda 4 menuju Lebak Bulus. Selain itu saudara, sejumlah akses putar balik pun ditutup. Skema ini diberlakukan selama 5 hari ke depan, mulai dari 15 hingga 19 September 2025. Macet masih jadi persoalan kronis di Jakarta. Setiap hari, pengendara saling berebut aspal menjelajahi jalanan Jakarta. Kendaraan dari wilayah penyangga ikut tumpah ruah menuju Jakarta. Pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan ruang jalan timpang. Belum lagi proyek konstruksi semakin memakan ruang. Alhasil, macet jadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Solusi macet butuh kolaborasi banyak pihak. Salah satu tantangan yang terus didorong pemerintah adalah mengubah kebiasaan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Berbagai upaya dilakukan Gubernur Jakarta lintas periode termasuk pengembangan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans Jakliko. Tapi nyatanya Jakarta masih banjir kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan pernah diambil Gubernur Jakarta terdahulu untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pada tahun 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membatasi mobil pribadi lewat kawasan dan jam tertentu dengan aturan 3-in-1 atau berpenumpang 3 atau lebih. Namun kebijakan ini menimbulkan joki 3-in-1 yang menunggu pengguna kendaraan pribadi menggunakan jasanya. Tahun 2016, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghapus kebijakan 3-in-1 dan dimulainya pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di 9 ruas jalan di Jakarta yang berlaku di jam sibuk. Isu polusi menambah daftar ganjil genap di Jakarta. Di era Anies Baswedan yaitu pada tahun 2019, aturan ganjil genap diperluas dengan penambahan 16 ruas jalan baru dan berlaku hingga pintu tol. Total ada 25 ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Selain itu, wacana aturan electronic road pricing atau ERP untuk mengatasi macet di Jakarta juga seperti angin berlalu. ERP atau kebijakan jalan berbayar elektronik sudah ada sejak zaman Sutioso, Fauji Bowo hingga PJ Gubernur Heru Budi. Dalam kampanyenya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut dibutuhkan moda Trans Jabodetabek untuk membatasi kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Meski kebijakan itu sudah berjalan, namun belum efektif dalam memecah kemacetan di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans
Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Tanpa langkah yang tegas dan perbaikan menyeluruh, baik dari segi infrastruktur, manajemen transportasi, maupun perubahan budaya berkendara masyarakat, kemacetan Jakarta akan terus menjadi momok yang melelahkan. Tim Liputan Kompas TV.